Baik, Ya. kami akan memperlihatkan kembali seorang Amin Rais itu mungkin agak sedikit flashback ke belakang ya Iya, Pak iya, ya, iya. di profil berikut ini. Nama Profesor Dr. Muhammad Amin Rais mulai mencuat ke kancah perpolitikan Indonesia pada saat-saat terakhir pemerintahan Presiden Soeharto sebagai salah satu orang yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru. Pada awal bergulirnya reformasi, lelaki kelahiran Solo, Jawa Tengah 26 April 1944 ini didaulat berbagai kalangan aktivis sebagai Bapak Reformasi. Ia menonjol lewat pernyataan-pernyataannya yang cerdas dan keras ketika itu. Sehingga dokter ilmu politik ini juga berperan besar seputar proses reformasi yang menjatuhkan kekuasaan Presiden kedua Republik Indonesia saat itu, Soeharto. Sebelum berkecimpung dalam dunia politik praktis, suami dari Kusnastriati Sri Rahayu ini mengabdikan dirinya sebagai guru besar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kepiawaiannya berpolitik tersebut tatkala ia mampu menggalang partai-partai berbasis Islam membentuk Poros Tengah pada awal reformasi 1999. Poros Tengah yang dimotori Amin Rais berhasil mengubah konstelasi politik nasional secara signifikan, serta berhasil meredam kemungkinan terjadinya kericuhan antara dua kekuatan, yakni pendukung Megawati dengan B.J. Habibie yang kala itu berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Amin Rais yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR periode 1999 hingga 2004 ini juga dijuluki The Kingmaker. Ini merujuk pada peran besarnya dalam menentukan jabatan presiden pada sidang umum MPR tahun 1999 dan sidang istimewa tahun 2001. Tidak hanya itu, ia juga mendeklarasikan Partai Amanat Nasional ketika partai-partai politik dihidupkan lagi pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN dari saat PAN berdiri hingga tahun 2005. Itu tahun 98, mungkin tahunnya Amin Rais mungkin ya Pak ya, karena pemberitaan itu Amin Rais, Amin Rais, Amin Rais. Ya, Gitu. ya, betul ya. Sekarang ini kan lagi hangat-hangatnya Pilpres, kemarin Pileg kita sudah juga. Perolehan PAN itu kemarin sekitar 7% ya Pak ya? 7,5 ya. 7,5. Ini kalau boleh tanya nih Pak, puas nggak Pak Amin Rais? Dulu kan sederhana, dulu PDIP, Golkar, PKB, P3, PAN, itu 5 besar. Nah, ada Partai Keadilan, ada Partai Bulan Bintang, ada partai-partai kecil ya. Tapi sekarang ini sudah lain sekali, tapi Mbak, yang saya betul-betul concern selama reformasi ini, perkembangan yang saya prihatin itu adalah bahwa pemilik modal itu sudah mulai mendikte politik ya. Ini sebenarnya tidak boleh ya. Jadi mendikte dalam arti? Ya, mereka juga membuat partai, mereka mempengaruhi publik opini, mereka memegang media massa elektronika, mereka punya media massa cetak, mereka punya R&D yang lebih canggih gitu ya. Jadi ini perubahan-perubahan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan ya. Jadi kalau ada dua kekuatan politik ekonomi bergabung, itu rakyat yang kecil yang tertindas ya. Baik. Tapi kalau terpisah itu politik masih bisa mengkontrol ya jalannya ekonomi yang tidak adil itu lewat undang-undang, lewat segala macam peraturan dan lain. Tapi kalau sudah kawin, ya pengusaha kawin, itu artinya nasib rakyat kecil agak berapi gitu kira-kira. Baik, Ya. Pak Amin, kita melihat ada beberapa artikel yang akan dikonfirmasi ke Ya, Pak ya. Amin Rais. Kita Boleh. lihat artikel yang pertama. Amin Rais bantah koalisi Indonesia Raya akan dikomando Gerindra. Ada penjelasannya Pak?